Sahabat YKB yang dicintai Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Senang dapat kembali menyapa saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Kristanto Sema Harapan Palindung, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Renungan kita hari ini, Minggu 31 Mei 2026, ditulis oleh Pendeta Nathanael Setiadi, Sekum BPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, dengan judul Meneguhkan Orang yang Ragu, yang dilandaskan pada Injil Matius 28 ayat yang ke-16 sampai 20. Dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Matius 28 ayat 17 sampai 18. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami hendak membaca firman-Mu, mencari apa yang Engkau terus inginkan kami kerjakan dalam hidup kami. Topang dan tuntunlah kami, buka mata hati pikiran kami, agar di sana kami menemukan petunjuk tentang kehidupan yang akan kami tempuh. Tolong kami semua ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Matius 28 ayat 17 sampai 18. Dengarkanlah firman Tuhan. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Sahabat, merasa ragu adalah hal yang manusiawi. Saat berkendara di daerah asing, kita merasa ragu apakah jalan yang kita tempuh benar atau salah. Saat pemimpin mengeluarkan kebijakan, kita ragu apakah dia cakap memimpin atau tidak. Orang tua yang melepaskan anaknya untuk merantau merasa ragu apakah anaknya mampu hidup mandiri atau tidak. Ketika masalah datang menghadang, manusia pun bisa merasa ragu apakah Tuhan mau menolong. Dalam teks Alkitab hari ini dikisahkan bahwa Yesus menampakkan diri kepada para murid pasca kebangkitannya. Para murid itu merasa ragu apakah sosok yang mereka lihat adalah Yesus. Yesus mengetahui keraguan-raguan mereka. Ia pun mendekati mereka dan menyampaikan pesan agar para murid pergi memberitakan Injil, meneruskan karya Yesus. Yesus tidak memarahi para murid yang mengalami keraguan. Ia merangkul mereka, bahkan ia memberi kepercayaan kepada mereka untuk melakukan karya yang mulia. Sahabat, bagaimana sikap kita terhadap orang yang sedang ragu? Apakah kita menertawakannya? Sikap ragu-ragu memang bisa menjengkelkan. Namun di sisi lain, sikap ragu-ragu adalah suatu proses belajar. Belajar untuk memahami, belajar untuk percaya, belajar untuk mengambil keputusan. Yesus memberi contoh bagaimana ia mendekati orang yang ragu dan memberi kesempatan kepada mereka untuk mau melangkah. Bagaimana dengan kita? Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, di dalam keraguan-raguan kami, Engkau kembali menyapa kami. Engkau menuntun kami untuk terus berjalan dari keraguan-raguan kami, untuk semakin memahami panggilan dan pengharapan yang Engkau taruh dalam hidup kami. Topang kami, tuntun kami, tolong kami semua. Dalam keraguan-raguan ini kami berjalan dan terus melampaui keraguan-raguan ini. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian, sahabat, renungan kita hari ini. Sahabat dapat memanfaatkan media cetak renungan harian dan program audiovisual lainnya dari YKB Media Ministry dengan mengakses website terbaru YKB di www.ykb-media.org. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.